Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul fokus kepada satu orang. Fokus kepada satu orang. Siapa yang fokus kepada satu orang? Ini pertanyaan yang kita akan jawab nanti dalam pembahasan tema ini. Lukas pasal 8 ayat 22. Kemudian dilanjutkan ayat 26 sampai 27. Ayat 22 dikatakan begini, Lukas 8. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Nah, saudara, pertanyaannya, untuk apa tujuannya Yesus bertolak ke seberang danau Galilea? Ini pertanyaannya. Tentunya ada hubungannya dengan judul renungan kita pada kesempatan kali ini, fokus kepada orang. Jadi dia bertolak ke seberang danau untuk berjumpa dengan seorang. Nah, siapa dia, saudara? Nah, kita lihat di ayat 26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Ternyata saudara sekalian, di seberang danau Galilea, di mana Yesus tuju, itu ternyata adalah tanah Gerasa. Ya, karena memang letaknya di seberang danau Galilea. Nah, ayat 27 perhatikan di situ, saudara. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Siapa itu? Seorang laki-laki datang menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam perkuburan. Ternyata yang datang menjumpai Yesus adalah orang yang kerasukan setan, bukan pejabat teras atau pejabat tinggi, ya. Ternyata orang gila. Kenapa? Orang gila karena ia tidak berpakaian. Nah, orang tidak berpakaian, yang biasanya orang gila, ya, karena nggak tahu malu. Ya, walaupun sekarang banyak orang yang tidak tahu malu meskipun sudah berpakaian. Nah, ini tidak berpakaian, ya, dia tidak tahu malu karena gila. Ya, banyak orang tidak gila, ya, berpakaian tetapi tidak tahu malu. Ia katakan tidak tinggal dalam rumah. Orang biasanya tinggal dalam rumah, ya. Makanya ada home sweet home. Tinggalnya di mana? Perkuburan, ya. Daerah yang sepi, daerah yang memang orang tidak suka untuk ada di situ. Tetapi namanya orang gila, dia ada di situ. Nah, saudara-saudara sekalian, terjawab, ya, Yesus ke seberang danau dengan satu tujuan. Ada cerita menarik, saudara sekalian. Ada seorang guru agama, ya, dia mau membawakan renungan firman Tuhan. Dia mengajukan pertanyaan, ya, siapa yang tahu untuk apa Yesus ke seberang danau Galilea? Murid-murid diam, tidak ada yang tahu. Ya. Kemudian gurunya mengulangi, apakah ada yang tahu untuk apa Yesus pergi ke seberang danau Galilea? Semuanya diam. Kemudian Pak guru ini melihat ada orang yang muridnya yang kelihatannya cerdas. Dia berkata, "Badu, kamu tahu untuk apa Yesus ke seberang danau Galilea?" Si Badu yang memang cerdas, dia berkata begini, "Pak guru, saya tidak tahu karena pada waktu itu saya tidak bersama dengan Yesus. Kalau Pak guru ingin tahu, Pak guru bisa langsung tanya kepada Yesus untuk apa dia ke seberang danau Galilea." Memang ini hanya joke, saudara sekalian. Tapi mengandung satu kebenaran. Yesus ke seberang danau tentunya punya maksud, punya tujuan. Dan tadi kita sudah baca, tujuan Yesus ke seberang danau adalah menjumpai orang gila yang dirasuk setan. Kalau kita baca, dia dirasuk banyak setan. Karena ketika Yesus tanya, setan-setan itu menjawab legion. Legion itu satu pasukan infanteri yang berjumlah 6.000. Nah, itu istilah di Roma, pasukan infanteri berjumlah 6.000 prajurit. Yesus susah-susah. Kenapa saya bilang susah-susah pergi ke seberang danau? Karena ketika ia bersama muridnya ke seberang danau, ia menghadapi interupsi. Bahkan bukan interupsi, interception, hadangan, yaitu angin topan yang ganas yang hampir membuat para murid binasa, sehingga murid-murid membangunkan Yesus. Kalau enggak mereka binasa. Itu saudara bisa baca di ayat 22 sampai 24, ya. Saudara nanti bisa baca. Itu hadangan atau interception atau interupsi yang membahayakan. Kenapa Yesus sampai membahayakan para murid untuk menjumpai satu orang ini? Ternyata Yesus itu punya misi. Misinya apa? Dia datang untuk menyelamatkan orang yang terhilang. Nah, kalau kita lihat ayat 30, ya. Ini setelah Yesus berada di seberang danau, ya, melewati badai. Ayat 30 Lukas 8, dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion."
Nah, ini orang yang dirasuk setan, legion, karena ia kerasukan banyak setan. Nah, saudara sekalian, singkat cerita, Yesus mengusir setan yang ada dalam orang ini, ya orang gerasa ini, dan setan-setan yang jumlahnya menurut catatan itu 6.000, karena di situ ada babi 2.000, dan setan-setan itu memasuki 2.000 babi, dan babi itu kerasukan setan dan masuk terjun ke danau, dan semua babi 2.000 itu mati, saudara sekalian. Nah, ayat 35 ini setelah setan-setan keluar dari orang itu, dikatakan, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Pasti terjadi heboh, ya 2.000 babi terjun serentak ke danau. Ya, mereka datang kepada Yesus dan menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian, ya tadinya tidak berpakaian alias telanjang, dan yang menarik dikatakan, dan sudah waras. Kalimat terakhir dikatakan, maka takutlah mereka. Aneh ya, pada orang gila, ya, dia tidak peduli. Kepada orang yang sudah waras, yang sudah sembuh berpakaian, mereka takut. Ya, mereka takut apa, saudara sekalian? Mereka takut mengalami kerugian. Ya, sebab bayangkan, kalau di situ banyak orang yang kerasukan setan, berapa babi yang akan binasa, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi jelas misi Yesus adalah menyelamatkan yang terhilang, menyelamatkan jiwa-jiwa, saudara. Ini sesuai dengan hati Bapa. Bapa tidak menghendaki seorang pun binasa. Nanti saudara baca di 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, ya, melainkan semua orang berbalik, ya, dan bertobat. Kemudian juga di 1 Timotius 2 ayat 4, ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh apa? Pengetahuan akan kebenaran, yaitu Injil, kebenaran firman Tuhan. Jadi Yesus itu melaksanakan misi Bapa, yaitu menyelamatkan yang hilang. Dan itu digenapi, saudara sekalian, Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mengutus anaknya, Yesus, untuk apa? Menyelamatkan. Ayat 5 dikatakan, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Jadi kedatangan Yesus itu untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa yang terpisah dari Allah, yang akan menghuni neraka jahanam. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Dikaruniakannya, diutusnya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa atau siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini misi Yesus datang ke bumi ini. Makanya hanya kekristenan yang ada penebusan. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka seluruh umat manusia yang lahir dari Adam akan binasa, meluncur masuk neraka. Tapi puji Tuhan, Allah sangat mengasihi, sehingga ketika Adam jatuh dalam dosa, di situ ada kabar baik. Kejadian 3 ayat 15, bahwa Allah akan mengirim putra tunggalnya yang lahir dari seorang perawat, dari seorang wanita, ya, untuk apa? Menjadi korban penebusan. Ya, makanya Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus atau mengangkat dosa dunia. Karena memang Yesus misinya untuk menyelamatkan manusia. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi misi Yesus itu menjadi misi kita, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Yohanes 20 ayat 21 bagian terakhir, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Kita juga adalah utus-utusan, menjadi utusan Kristus. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, untuk apa, saudara? Berilah dirimu dinamaikan dengan Allah. Ini tugas kita juga sebagai duta Kristus, sebagai duta kerajaan Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Makanya khotbah Petrus ketika hari Pentakosta, kalimat mengatakan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini tugas kita semua untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga bisa diterima kembali menjadi anak Allah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati, silakan bagikan video ini kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Shalom.